Baik, pada pagi hari ini saya Dr. Ketut Widiasa, moderator pada acara pada pagi hari ini, akan memandu acara kita webinar ID Cabang Denpasar bekerjasama dengan Perhati Cabang Bali yang disupport penuh oleh PNG and Health. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mewakili ID Cabang Denpasar dan juga panitia ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini, meskipun melalui online, kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini sampai nanti jam 1 waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah adalah acara pembukaan dan nanti dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Kemudian berikutnya akan dilakukan pemaparan materi oleh para pemateri kita pada pagi hari ini. Dan berikutnya adalah sambutan ataupun acara diskusi nanti kita akan berakhir pada jam 1 siang waktu Indonesia bagian tengah. Dan kepada seluruh peserta kami harapkan bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai, karena peserta yang mengikuti kegiatan dan sudah mengisi daftar absen yang akan kita berikan setelah kedua pemateri menyampaikan materi, baru kita sampaikan link untuk absensinya. Jadi sekali lagi link absensi akan kami berikan setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Baik, untuk selanjutnya acara pembukaan atau acara sambutan akan kami sampaikan kepada berikan kesempatan dan waktunya yang terhormat Dr. Sucipta selaku perwakilan ataupun dari Perhati Cabang Bali. Kepada Dr. Sucipta kami persilakan. Terima kasih Dr. Ketut Widiasa MPH selaku moderator hari ini atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat siang yang kami hormati Ketua ID Cabang Denpasar Dr. Anom, kemudian yang kami hormati para narasumber dalam kali ini yang menjadi narasumber adalah Dr. Luhmadi Ratnawati SPTHT KL Konsultan. Beliau ini adalah guru sekaligus senior saya di Balian. Kemudian pembicara kedua sebagai narasumber Dr. Sari Wulan Dwi Sutanegara SPTHT KL Konsultan. Beliau juga senior saya. Selamat pagi. Kemudian yang kami hormati para panelis dan para peserta webinar. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Perhati Cabang Bali, NTT, ya, beliau berhalangan untuk hadir atau bergabung bersama kita pada siang hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan kata sambutan dari Perhati Cabang Bali NTT. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan untuk dapat bergabung dalam acara Current Update on Rhinosinusitis and Rhinitis melalui webinar siang hari ini. Pada dasarnya kita menyadari bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini, segala kegiatan sangat terbatas untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna mengendalikan dan memutus penyebaran virus COVID-19, sehingga pertemuan ini dilakukan melalui webinar. Kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan inovasi-inovasi yang patut kita apresiasi, karena kegiatan ini dapat menjadi media yang cukup efektif untuk melakukan update keilmuan di masa pandemi seperti saat ini. Update keilmuan sangat kita butuhkan, karena perkembangan dan bukti-bukti keilmuan akan terus bertambah, terutama pada saat pandemi COVID seperti ini, karena dinamika perkembangannya akan mengikuti perkembangan atau dinamika dari
virus COVID itu sendiri. Nah, dalam hal ini, kasus-kasus rinitis dan rhinosinusitis merupakan suatu permasalahan yang cukup banyak dan sering kita jumpai di masyarakat. Dengan adanya beberapa gejala dari rhinosinusitis dan rinitis ini mirip dengan gejala-gejala pada penderita COVID-19, maka SOP dan tata laksananya menjadi perhatian yang cukup serius dalam praktek kita sehari-hari. Nah, ini permasalahan ini mungkin, atau rangkaian permasalahan ini mungkin dapat menjadikan atau dijadikan suatu diskusi yang menarik nanti dalam sesi diskusi dalam webinar ini. Harapan kita akan hangat diskusinya dengan permasalahan yang ada sekarang. Selain untuk mengupdate keilmuan, webinar ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjangkitnya teman-teman sejawat serta bagaimana kesiapan kita melakukan tata laksana dalam atau selama masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga derajat kesehatan masyarakat tetap terjaga dan kita tetap aman. Itu harapan kita dengan mengetahui atau melalui webinar ini, pengetahuan tentang bagaimana SOP dan tata laksana dari rhinosinusitis dan rinitis ini dapat menjadi suatu pedoman untuk mengamankan diri sendiri. Nah, dengan amannya diri, maka aman pula masyarakat. Tidak panjang lebar kami sampaikan sambutannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada ID Cabang Denpasar dan PT PNG yang telah menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Harapannya ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin hari ini bisa berlanjut terus sehingga kita dapat mengupdate ilmu sesuai dengan dinamika perkembangan virus. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, terutama Dr. Luhmadi Ratnawati, SPTHTKL Konsultan, dan Dr. Sariwulan Dwi Sutanegara, SPTHTKL Konsultan, yang sudah meluangkan waktu liburnya pada hari Minggu ini untuk membagi pengetahuan dan pengalaman beliau yang tentunya sangat bermanfaat nantinya. Demikian juga kepada para panelis dan para peserta, kami mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung pada hari libur ini juga, ya, bergabung dalam webinar ini. Akhir kata, semoga current update on rhinitis and rhinosinusitis dalam webinar siang ini dapat bermanfaat untuk keilmuan kita dan berguna bagi masyarakat agar kita semua tetap aman dan dalam kondisi yang sehat dalam masa pandemi ini. Sekian dari kami, dari saya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Bapak Moderator, Dr. Ketut Widiasa, MPH. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Sucipta. Kita masih menunggu Dr. Anom, Dr. Anom sebagai Ketua ID Denpasar untuk bisa join karena masih belum bisa kelihatan tampilan suaranya. Jadi untuk selambutan berikutnya kami persilakan terlebih dahulu dari Dr. Yoska dari PNG Health untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Dr. Yoska, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Ketut Widiasa atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Prof, Dokter yang hadir di dalam acara ini pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat pengurus dan anggota Perhati KL Cabang Bali NTT, kepada yang terhormat ID Cabang Denpasar, dan juga kepada Dr. Iwayan Sucipta selaku perwakilan daripada Perhati dari Cabang Bali NTT, dan juga Dr. Anak Agung Ngurah Anom Mars selaku Ketua ID Cabang Denpasar. Pertama-tama kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dokter sekalian atas kerjasama pada hari ini, yaitu kerjasama antara Perhati KL Cabang Bali NTT, juga dengan ID Cabang Denpasar, serta dengan PNG Health. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para pembicara, yaitu pada hari ini, yaitu Dr. Luhmadi Rahmawati, spesialis THT KL Konsultan, dan juga Sariwulan Dwi Sutanegara, spesialis THT KL Konsultan, yang pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk men-sharingkan kepada kita itu mengenai manajemen rinitis dan rhinosinusitis, serta juga peran asa dekongestan pada kasus rhinosinusitis dan juga rinitis.
tadi sudah juga disampaikan oleh Dr. Iwayan Sucipta bahwa memang pada keadaan-keadaan seperti ini, yaitu pada masa social distance seperti ini, kiranya kita juga bisa bersama-sama terus menggali info dan juga scientific information, yaitu mengenai bagaimana menata laksanain itu pasien dengan lebih baik, ya, walaupun dengan adanya masa pandemi seperti ini, tapi kiranya kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Oleh karena itu, memang webinar ini kiranya juga bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu dokter sekalian, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Baik, dengan tidak berlama lagi, akhir kata, saya mewakili PNG Health pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang luar biasa ini, sehingga webinar pada hari ini bisa terjadi atas kerjasama antara Perhati KL cabang Bali NTT dan juga dengan ID cabang Denpasar serta PNG Health. Mohon maaf apabila di dalam segala persiapan ada beberapa hal yang kurang berkenan dan kiranya hari ini webinar ini bisa berlangsung dengan baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Ketut Widiasa. Baik, terima kasih Dr. Yaska. Dr. Anom, apa bisa mendengar suara saya? Bapak Ketua ID Cabang Denpasar, apa bisa mendengar suara saya? Baik, baik, kita lanjutkan saja materi penyampaian materi, nanti kita akan sambung sambutan beliau di akhir materi ya. Baik, untuk sesi materi pada webinar kali ini kita akan mulai dengan pemateri pertama, narasumber pertama, yaitu Dr. Saya tampilkan dulu ini. Bentar, Dok. Pembicara pertama kita yaitu Dr. Madi Ratnawati, spesialis THT KL. Sebentar, ini nggak bisa masuk. Oke, Dr. Luhmadi Ratnawati, SPTHT KL, konsultan. Beliau lahir di Wonosari, Tabanan, 23 September tahun 1957. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter fungsional di Departemen KSM Ilmu Kesehatan THT KL FK Unut RSUP Sangla Denpasar. Dan pembicara kedua nanti kita akan lanjutkan saja, yaitu dari pembicara kedua Dr. Sari Wulandri Sutanegara, spesialis THT KL, konsultan FICS. Dia lahir di Denpasar 15 September 1969. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai dokter fungsional, dosen juga di Departemen KSM Ilmu Kesehatan THT KL FK Unut RSUP Sangla Denpasar. Baik, untuk pemateri yang pertama, kami persilakan kepada Dr. Ratna untuk menyampaikan materi selama 30 menit. Kami persilakan, Dokter. Selamat pagi, terima kasih. Pagi ini materi tentang diagnosis. Kemudian kita ketahui adalah peradangan pada daerah. Lalu disertai dengan peradangan pada daerah sudah secara massal, tetapi peradangan ini belum kalau belum terjadi di dari dan ini kita sudah ini jadi secara bersama sehingga kita sebut Izin dokter, sebentar dok, suaranya belum begitu terdengar dok, izin. Mungkin nggak perlu pakai. Mic-nya di bawah. Okay. Baik, kita ulang dok ya. Ulang. Selamat pagi, maaf, saya ulangi. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang diagnosis dan manajemen rinitis dan rhinosinusitis. Pada setiap peradangan pada daerah hidung, lalu disertai dengan peradangan pada daerah sinus paranasal, tetapi peradangan ini belum kita sebut sebagai sinusitis kalau belum terjadi penyumbatan dari ostium sinus. Rinitis dan sinusitis ini sering terjadi secara bersamaan, sehingga sering disebut dengan rhinosinusitis. Kita bahas tentang rinitis.
itu secara definisi adalah peradangan pada hidung yang kita bagi menjadi akut, rinitis akut dengan adanya tanda-tanda radang akut. Penyebabnya bisa karena virus, bakteri maupun zat-zat iritatif. Kemudian rinitis kronis itu peradangan hidung yang berkepanjangan yang dapat disebabkan oleh bermacam faktor, misalnya kelainan anatomi, alergi, hormonal, iritasi kronis, dan lain sebagainya. Nah, pada rinitis akut kausal virus, ini yang tren sekarang, ya. Virus itu dapat masuk ke hidung melalui hidung, mulut, atau mata. Ya, hidung tentu secara langsung, mulut nanti lewat nasofaring ke hidung, atau mata melalui ductus nasolacrimalis. Gejala yang timbul tergantung pada konsentrasi virus, jumlah virus yang masuk, apakah banyak atau sedikit, lamanya paparan, daya tahan tubuh kita, atau kondisi atau keadaan hidung atau tenggorok. Jadi pada orang-orang yang mengalami peradangan pada daerah hidung dan tenggorok, resiko untuk terpaparnya virus tentu jauh lebih besar daripada orang yang sehat. Gejala yang mungkin timbul adalah demam, obstruksi nasi atau anosmia, rinore yang cenderung encer atau serus, ya. Pada tenggorok ada odenopagi atau postnasal drip. Bila daya tahan tubuhnya cukup memadai, tidak ada keluhan atau asimptomatik. Jadi kalau sekarang kita datang pasien anosmia, ya dokter kadang-kadang sudah khawatir duluan. Kita sangka bahwa ini pasien COVID seperti itu. Ya. Nah, pemeriksaan, ya kalau pasien datang ke ini, kita wajib untuk memeriksa. Pada hidung kita dapatkan mukosa yang udim, warna pucat atau merah muda kalau karena virus, konka kongesti, sekret hidung yang encer atau mukoid. Bila disertai infeksi sekunder, sekretnya dapat berubah menjadi mukopurulen. Nah, pemeriksaan penunjang mungkin kalau sekarang ini perlu swab nasofaring, lab darah maupun foto toraks. Tata laksana sesuai dengan infeksi virus pada umumnya adalah istirahat, minum pada banyak cairan. Nah, ini yang mungkin perlu disosialisasikan adalah cuci hidung dengan larutan salin atau NaCl 0,9%, atau kalau untuk orang yang mungkin biayanya tidak banyak, kita bisa pakai larutan garam. Jadi kalau pakai oralit itu larutan garam gula, ini cukup garam saja. Jangan pakai gula, nanti manis dicari semut ya. Terus kemudian obat simptomatik. Perlu dekongestan, analgetik atau antipiretik, antibiotik bila ada infeksi sekunder. Nah, komplikasi dari rinitis akut ini bisa sinusitis, otitis media, pneumonia, dan lain sebagainya. Rinitis kronis. Ini rinitis yang terjadi akibat serangan akut yang berulang, atau rinitis akut yang tidak tertangani dengan baik. Sering terjadi akibat adanya faktor predisposisi seperti kelainan anatomi, iritasi kronis, alergi, ketidakseimbangan saraf otonom, atau adanya kelainan hormonal atau metabolisme. Nah, rinitis alergi ini rinitis yang terjadi setelah terpapar oleh pajanan alergen, ya, merupakan reaksi inflamasi tipe 1 dengan perantaraan IgE. Gejala yang khas adalah bersin berurang, rinore, rasa gatal pada hidung dan hidung bersebat. Yang penting di sini anamnesisnya adalah riwayat atopi pada keluarga. Diagnosisnya tentu anamnesis, pemeriksaan fisik atau klinisnya, pemeriksaan penunjang berupa tes cukup kulit sebagai tes batu emas. Nah, tata laksananya tentu avoidance, farmakoterapi, antihistamin, steroid, dekongestan, imunoterapi, cuci hidung, operatif untuk mengatasi komplikasi yang terjadi. Jadi operatif itu bukan untuk mengatasi infeksi alerginya, tetapi
mengatasi komplikasi yang terjadi. Yang banyak sekarang adalah rinitis alergi. Adalah kumpulan gejala hidung tanpa adanya alergen sebagai pemicu, mencakup rinitis vasomotor, rinitis non alergi dengan sindrom eosinofilia, non allergic respiratory eosinophilic syndrome, ya, itu rinitis akibat obat atau medikamentosa, rinitis hormonal, rinitis akibat penyakit sistemik. Tata laksananya adalah tes jukit kulit untuk memungkinkan kemungkinan adanya alergi. Ya. Cari kausal rinitisnya. Kalau bisa, pengobatannya secara kausal. Cuci hidung dengan larutan cairan. Kadang-kadang diberikan antihistamin dan kortikosteroid intranasal. Sinusitis paranasal, ya, itu definisinya adalah radang dari mukosa hidung dan sinus paranasal. Sesuai namanya nanti sinus yang terkena adalah sesuai dengan nama sinus yang terkena, ya. Sumber infeksinya ada dari hidung, kita sebut rinogen, ini yang kita sebut dengan rhinosinusitis. Kalau dari gigi, karena sinusitis maxillaris itu sering terjadi akibat gigi, itu kita sebut dengan rinitis dentogen, sinusitis dentogen atau odontogen. Ini malah sering menyebabkan komplikasi. Proses rinogennya terjadi udem di daerah kapolasi, masuk kompleks osteometal, terjadi gangguan drainase sehingga sekretnya menjadi lebih kental. Bila sumbatan berlangsung terus, terjadi timbul infeksi, ya, oleh error, dan lama-kelamaan akan terjadi perubahan cairan. Proses dentogennya itu pada infeksi gigi, infeksinya akan menjalar secara langsung dari akar gigi ke sinus makula tanpa menyebabkan kerusakan mukosa, sehingga jenis sekret yang keluar adalah purulen. Jadi kalau kita ambil sekretnya itu dengan lidi kapas, sekretnya itu tidak ada lengket, itu khas yang purulen, ya. Bila infeksi berlangsung lama dapat terjadi kerusakan mukosa, sehingga sekret yang keluar adalah mukopurulen, tetapi jauh lebih busuk daripada infeksi rinogen. Jadi tidak tertutup kemungkinan sinusitis dentogen ini berlangsung lama. Karena bisa jadi dia sekretnya hilang timbul sehingga pasien itu menganggap sudah sembuh, atau pasien itu tidak mau dilakukan tindakan untuk mengeluarkan pusnya, sehingga bisa berlangsung bertahun-tahun. Pernah kasus itu sampai 3 tahun, ya, baru dilakukan irigasi, akhirnya terjadi perdarahan. Itu karena pada infeksi berlangsung lama itu bisa terjadi proses granulasi di daerah sinus, sangat berisiko untuk terjadi perdarahan. Faktor predisposisi untuk terjadinya sinusitis adalah adanya deviasi septum, ini banyak terjadi hipertrofi konkamedia, ya, hipertrofi trofi konka inferior dan konkabulosa konkamedia, ya. Benda asing di hidung bisa, tumor hidung, polip hidung, atau pada anak-anak terjadi adenoid hipertrofi. Atau rinitis akut yang tidak tertangani dengan baik, rinitis kronis, polusi lingkungan, udara kering maupun dingin. Ya. Karena rinitis akut yang tidak tertangani dengan baik ini banyak terjadi. Karena di mata masyarakat, pilek itu bukan penyakit. Jadi sering pasien itu datang tidak dalam keadaan pilek, tidak dengan keluhan pilek, tetapi dengan keluhan sakit tenggorok, dengan sakit telinga, atau batuk yang tidak sembuh-sembuh, ternyata sudah pneumonia dan lain sebagainya. Jadi jarang pasien itu datang dengan pilek, keluhan yang utama. Nah, klasifikasinya
itu bisa terjadi, kita sebut dengan sinusitis akut, sinusitis kronis. Tetapi pada kenyataannya ini susah kita tentukan apakah dia akut atau kronis, karena sering sekret yang terjadi itu tidak keluar ke anterior, tetapi ke nasofaring berupa postnasal drip yang seringkali tidak disadari oleh penderita. Pada banyak pasien, ya sering pasien itu mengaku bahwa dia tidak pernah pilek. Saya tidak pernah pilek, dok. Nah, tetapi kebetulan saya di praktek punya endoskopi, saya kasih lihat bahwa ini loh imusnya yang dari hidung jatuh ke tenggorok, baru dia mengerti bahwa itu pileknya yang kental. Jadi keluhan sakit tenggoroknya adalah karena pileknya yang berkepanjangan. Sinusitis ini kita anggap akut bila terdapat radang akut, tanda-tandanya. Terus bila diberikan terapi adekuat, terjadi penyembuhan, dan kalau jelas jangka waktu kejadiannya di bawah 12 minggu. Etiologinya bisa karena rinitis akut, infeksi paru, ini infeksi gigi rahang atas, pada jentobin atau berenang dan menyelam, adanya trauma atau baru trauma. Gejala kliniknya yang subjektif adalah sistemiknya demam dan lesu. Pada pemeriksaan lokal, imus kental berupa imus atau postnasal drip lebih dari 1 minggu, hidung tersumbat, nyeri pada daerah sinus yang terkena, dan nyeri alih ke gigi atau telinga. Gejala subjektifnya pada inspeksi, kita lihat kadang-kadang terjadi pembengkakan pada daerah sinus yang terkena, tapi ini tidak semua. Tapi kadang-kadang bisa nyeri daerah sinus, ya. Pada rinoskopi anterior, pada mukosa hiperemis lipidem tampak mukosa spinal sinus yang terkena. Pada rinoskopi posterior terdapat postnasal drip. Nah, pemeriksaan penunjang yang kita bisa lakukan adalah photo waters. Terdapat perselubungan atau adanya air level. Kalau CT scan ini belum kita perlukan, ya, kecuali gejala klinisnya yang sangat berat. Pada beberapa kasus, kadang-kadang pasien sudah diberikan dilakukan pemeriksaan CT scan, belum diterapi dan lain sebagainya, sehingga CT scan-nya kelihatan seperti amburadul, ya, dalam arti berat, tetapi setelah kita terapi ternyata dia sembuh. Banyak yang seperti itu, ya. Sehingga CT scan sebaiknya jangan kita kerjakan dulu kalau belum dilakukan terapi. Pemeriksaan mikronya bisa karena kausanya adalah virus, kuman patogen, atau adanya jamur. Terapinya tergantung dari berat dengan gejala dan gambaran photo waters. Prinsipnya kita melakukan terapi medikamentosa dulu minimal 2 minggu. Bisa kita lakukan dengan antibiotik minus 1 bila gejala ringan atau penderita belum pernah melakukan antibiotik, misalnya ampicillin, erythromycin, preparat, atau diberikan antibiotik minggu 2, macrolide. Terus terapi yang berikutnya yang mungkin kita perlukan adalah mucolitik, dekomistan, cuci hidung dengan larutan garam atau salin. Tindakan bedah yang kita perlukan pada sinusitis akut, ya, kalau ini adalah pada kasus rinogen bila terdapat air fluid level dapat dilakukan irigasi sinus maksila setelah terapi minimal 3 hari. Sedangkan pada sinusitis maxillaris rinogen itu kita atasi dulu vokal infeksinya. Setelah 3 hari kemudian kita bisa lakukan irigasi sinus maksila. Pada beberapa kasus, ya, walaupun ada air fluid level, kalau terapi kita optimal, dia bisa terjadi kesembuhan. Saya pernah pasien sinusitis air fluid level
saya kasih terapi, dia belum bersedia untuk irigasi. Ya, setelah itu saya coba CT scan ternyata kosong, jadi sudah bersih dia. Jadi ingat, kita tidak perlu melakukan tindakan. Sinusitis dianggap kronis. Sinusitis kronis ini ya kalau sinusitis akut yang tidak tertangani dengan baik, kalau jelas terjadi lebih dari 12 minggu, sukar sembuh dengan terapi medikamentosa, sudah terjadi perubahan patologis pada mukosa. Gejalanya yang subjektif itu bervariasi dari ringan sampai berat, memori atau postmortem, rasa tidak nyaman di tenggorok, pendengaran terganggu karena tersumbat di tuba eustachius, kelainan paru, gastrointestinal akibat postmortem atau adanya batuk kronis. Jadi tidak mesti karena pilek keluhan dia datang. Nah, gejala objektif pada pemeriksaan rinoskopi anterior terdapat sekret yang mukopurulen di dasar hidung atau lebih jelasnya di luar sinus yang terkena. Terdapat postnasal drip leakage dan sering merupakan satu-satunya keluhan. Dan pada sinusitis endogen, sekret itu bisa menjadi sekret mukopurulen sebab sudah terjadi perubahan mukosa tetapi lebih busuk dari sinusitis endogen. Pada sinusitis kronis ini perlu kita lakukan endoskopi rongga hidung untuk melihat kondisi hidung dan kelainan patologis yang ada. Pemeriksaan penunjang photometers yang bisa kita lakukan untuk melihat bagaimana kondisi hidung dan sinus paranasal. Ya. Terus kemudian CT scan posisi koronal dan aksial tidak perlu dengan kontras. MRI kadang-kadang ya, tapi bukan merupakan prosedur rutin. Ya. Sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang ini, sebaiknya dilakukan pengobatan selama 2 minggu untuk meminimalisir udin mukosa. Jadi begini, seperti CT scan, kita perlu lakukan CT scan untuk panduan operasi nanti. Tetapi kalau CT scan ini dikerjakan sebelum kita melakukan pengobatan, kalau kemudian kita temukan sesuatu di sinus, kadang-kadang setelah kita buka sinusnya, itu ternyata sinusnya bersih. Ternyata setelah kita terapi, dia bisa sembuh dengan obat. Kan kasihan pasien seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai dokter yang baik, ya kita merasa rugi atau seperti berdosa kepada pasien bahwa harusnya pasien ini tidak perlu kita operasi. Tapi karena panduannya yang ada CT scan seperti itu, mau tidak mau kita kerjakan operasi pada pasien sinus pasien tersebut. Pemeriksaan mikrobiologi yang sering terjadi adalah adanya kuman aerob atau anaerob atau positif negatif dan juga jamur. Terapi medikamentosa tetap kita, walaupun secara teori sinusitis kronis ini dengan antibiotik tidak berhasil, tetapi antibiotik ini perlu kita berikan selama 2 minggu untuk persiapan CT scan atau adanya keraguan apakah ini sinusitis akut atau kronis. Jadi kita terapinya dulu, kalau tidak ada perubahan kemungkinan kronis, kemudian kita perlukan CT scan. Bila jelas suatu sinusitis kronis dan pada CT scan hanya penebalan mukosa saja, dapat memberikan terapi klaritensi dosis terapi selama 10 hari, dilanjutkan dengan setengah dosis sekali sehari selama 3 bulan. Ini sudah saya terapkan kepada beberapa pasien. Ya. Jadi saya tidak mau langsung operasi pasien sinusitis kronis. Saya coba yang terakhir ini ada anak 6 tahun. Ya.
saya berikan terapi seperti ini, ya, dia sembuh. Dasarnya adalah alergi. Jadi kasihan kita kalau kita operasi ternyata pasiennya sebenarnya bisa sembuh dengan medikamentosa. Terapi medikamentosa lainnya adalah dekomistan, mukolitik, kortikosteroid intranasal, cuci hidung dengan salin atau larutan garam. Nah, operatif itu kita perlukan kalau secara anatomi atau ini ada kelainan anatomi atau pada CT scan ada kelainan di daerah sinus dan ini yang perlu kita lakukan, perlu diangkat dengan tindakan operasi. Operasi yang dikerjakan bisa berupa bedah sinus endoskopi fungsional atau BSEF, lebih sering kita dengar dengan FES, ya, fungsional endoskopi sinus klinik. Operasi ini dengan tuntunan endoskopi sehingga tidak merusak jaringan terlalu banyak. Terus yang ini metode lama tetapi tetap kita masih perlukan adalah operasi Caldwell Loop untuk membuka sinus maksila. Jaringan patologisnya diangkat melalui full pada pusat telinga. Ya, banyak dokter-dokter yang sudah mengerjakan FES ini merasa bahwa Caldwell Loop ini metode lama tidak dikerjakan lagi. Tetapi ini tetap kita perlukan, ya, karena tidak semua operasi bisa dikerjakan dengan teknik FES, ya. Kalau ada kelainan di dasar sinus maksila umpamanya tetap kita perlukan dengan Caldwell Loop, ya. Tetapi yang penting waktu melakukan operasi ini adalah mengevaluasi ostium sinus maksilanya. Apakah ostium sinusnya terbuka atau ada masalah di sana sehingga setelah operasi bisa diharapkan drainase sinusnya menjadi lebih baik sehingga tidak terjadi risiko kekambuhan pada operasi ini. Nah, komplikasi yang mungkin adalah stimulitis atau abses subpreos, kelainan orbita, kelainan intrakranial, atau kelainan paru. Tetapi komplikasi ini jauh menurun secara nyata dengan diketemukannya antibiotik. Nah, masalah pada masa pandemi adalah tidak semua kasus hidup itu mengarah kepada kasus COVID. Tetapi kemungkinan adanya kasus dengan COVID-19 tidak dapat disingkirkan. Jadi masalahnya itu hidung merupakan salah satu port d'entrée virus. Jadi merupakan salah satu pelabuhan masuk, ya. Jadi risiko tertular tentu sangat besar. Jadi pada waktu melakukan pemeriksaan hidup kita perlukan alat pelindung diri yang memadai. Nah, yang berikutnya adalah ketakutan untuk melakukan tindakan sederhana di poliklinik. Misalnya suction hidung. Kalau dulu enak aja kita suction hidung, nggak berpikir, ya. Kalau sekarang kita berpikir, perlu nggak suction hidung? Kalau nggak perlu nggak usah. Ya, banyak nggak usahnya. Sehingga kadang-kadang meriksa hidung pun nggak usah. Gitu. Banyak dokter THT sekarang bukannya dokter THT, tapi dokter T katanya periksa telinga saja. Nah, ketakutan juga untuk melakukan endoskopi, sehingga kesulitannya adalah menjadi diagnosa tidak optimal. Ya, karena kalau sudah konka di depan udim, kita tidak bisa lihat lagi di belakang ada apa. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan endoskopi. Nah, solusinya mungkin adalah APD. Untuk pemeriksaan perlu APD level 2. Bila diperlukan tindakan, diperlukan APD level 3. Jadi kalau kita praktek sekarang ya sudah kayak robot, ya. Perlu APD yang memadai, ya. Nah, dokternya yang mana nggak dilihat, dengar suaranya saja. Dokter ini cocok nih dokternya yang praktek gitu. Dari suaranya saja orangnya nggak begitu kelihatan, ya.
kelihatan separuh matanya aja. Anamnesis yang sangat teliti, sehingga resiko pasien dengan kecurigaan COVID-19 dapat disingkirkan. Jadi kita harus tetap melakukan anamnesa yang mengarah itu, sehingga kita ya memang sih tiap kali pasien sepertinya dicurigai ya, tapi tidak ada salahnya kita mencurigai pasien itu karena situasinya seperti ini. Kita nggak tahu musuh kita siapa, jadi kita harus semua orang kita anggap musuh seperti itu ya. Tapi anamnesis yang ini harus terarah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Makin lama pasiennya kita anamnesa, resiko tertular juga makin tinggi. Ya. Terus kemudian kalau kita perlukan tindakan poliklinis harus sesuai dengan indikasi. Ya. Jadi ya lebih terarah. Nah, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang radiologis dan laboratorium yang optimal sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau dulu mungkin labnya tidak terlalu perlu, sekarang harus perlu ya. Nah, untuk kalau andai kata pasien itu perlu dilakukan tindakan operasi, ya, perlu dilakukan pemeriksaan swab. Jangan rapid test, karena rapid test yang ada sekarang adalah rapid test antibody. Di 1 minggu itu masih ada jedanya, jendelanya yang belum terpapar, belum ada antibodinya, sehingga rawan kita untuk terpapar. Sehingga kita aman, pasien juga aman. Jadi semua tenaga kesehatan jadi bisa aman karena kita sekarang ini dengar-dengar di rumah sakit ini OK-nya lockdown, di sini lockdown karena mungkin ya kalau cuma dilakukan tindakan pemeriksaan hanya rapid ya tidak memadai seperti itu ya. Lebih aman kita lakukan pemeriksaan swab ya. Jadi sekarang indikasi operasi kita kalau dulu ya tanda petik menolong dan mencari duit, kalau sekarang menolong saja. Cari duitnya belakangan seperti itu ya. Jadi supaya risiko untuk terjadinya paparan kepada kita maupun tenaga kesehatan lainnya menjadi sangat minimal ya. Kalau risiko ya kita namanya bekerja dengan pasien yang kita tidak tahu bahwa ini orangnya COVID apa tidak ya tentu dengan risiko ya, tetapi risiko itu kita bisa minimalisir dengan tindakan-tindakan yang lebih lebih aman seperti itu. Nah, telemedicine kalau kita tiap sore itu dulu awal-awal selalu gugus tugas COVID memberikan ini telemedicine ya. Nah, kita di THT pada beberapa pasien mungkin dapat tertolong, terutama pasien yang kontrol tanpa tindakan. Bisa telemedicine, tetapi kalau pada pasien lain, mungkin diperlukan pemeriksaan endoskopi anterior, endoskopi, pemeriksaan penunjang, atau tindakan ya, baik tindakan poliklinik atau tindakan operasi. Ini tidak akan menolong, sehingga pasien itu mutlak harus datang, kita mutlak juga harus melakukan pemeriksaan. Jadi ini telemedicine tidak semua pasien dapat tertangani dengan telemedicine. Ya, barangkali itu yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ratnawati. Jadi materinya sudah selesai yang pertama. Jadi mungkin tadi yang menarik adalah ternyata di masa pandemi ini pemeriksaan dilakukan oleh para dokter sepertinya sudah mulai mungkin karena kekhawatiran para dokter ya. Yang menarik tadi quote-nya adalah dokter THT sekarang bukan dokter THT lagi, tapi hanya dokter T ya dok ya. Dokter telinga saja. Ketakutan yang ya. Jadi memang standar APD kita harus dinaikkan ke level 2 dan juga nanti ada tindakan berarti kita perlu melakukan level 3 untuk APD-nya. Baik,
yang berikutnya saya mengundang pembicara kita yang kedua, Dr. Sariwulan, untuk menyampaikan materinya. Ya, jadi kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sejawat yang ingin menanyakan tentang materi yang sudah tadi disampaikan. Baik, untuk pemateri kedua, kami persilakan 30 menit untuk Dr. Wulan untuk menyampaikan materinya. Ya, sudah. Terima kasih moderator Dr. Ketut Widiasa. Ya. Terima kasih juga kepada IDI cabang Bali NTT dan IDI Denpasar ya, dan Perhati KL Bali NTT atas untuk mengadakan acara ini ya, sehingga memberikan begitu juga terutama kepada sponsor kita ya, yang memfasilitasi acara ini sehingga kita bisa bertemu walaupun di dunia maya untuk bisa men-sharing ya bagaimana kasus-kasus yang kami hadapi di rumah sakit dan bagaimana kita menangani pasien sehari-hari. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan ya penggunaan nasaldikongestan ya, hubungan dengan banyaknya jenis nasaldikongestan, jadi kita batasi dengan oxymetazoline ya pada kasus rinitis dan rhinosinusitis yang mungkin sejawat sekalian akan sering hadapi temukan di prakteknya sehari-hari. Baik. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh senior saya, guru saya, Dr. Ratnawati, ya. Jadi keluhan daripada rinitis maupun rhinosinusitis cukup banyak, tetapi biasanya yang paling menyebabkan mereka datang untuk mencari bantuan adalah pada saat hidungnya tersumbat, ya. Karena hidung tersumbat ini akan menimbulkan keluhan atau yang menimbulkan dampak yang bagi penderita yang cukup menyakitkan, ya, melelahkan dan cukup kompleks dampaknya. Jadi ini merupakan gejala yang terbanyak, ya. Hidung tersumbat akan terjadi ketika mukosa hidung maupun pembuluh darahnya membengkak, ya. Membengkak menimbulkan rasa buntu, rasa penuh, sehingga penderita akan kesulitan bernafas. Karena itu mereka akan mencari pertolongan, ya, datang ke dokter, ya. Nah, kemudian penyebab daripada hidung tersumbat ini yang terutama adalah adanya proses inflamasi, ya. Inflamasi atau peradangan itu di hidung maupun di sinus paranasal itu sebenarnya merupakan respon daripada tubuh kita, ya, karena adanya alergen kalau pada alergi atau adanya infeksi baik virus seperti yang sering sekarang ini sedang pandemi atau bakteri ataupun bisa karena dipicu oleh perubahan-perubahan cuaca, ya, atau bahkan apabila ada penyumbatan secara mekanik dan kelainan-kelainan anatomi yang lain. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan hidung tersumbat, ya, seperti rinitis alergi, ya. Rinitis alergi ini adalah rinitis yang tadi sudah disampaikan, ya, terjadi karena adanya reaksi imunoglobulin, ya, reaksi antigen antibodi katanya, ya, reaksi hipersensitivitas tipe 1, nah, itu dikatakan, ya. Jadi ini prevalensinya global 10-20% dan sehubungan dengan situasi kita sekarang ini tendensinya sangat meningkat, ya. Nah, dari studi pada 111 pasien dengan rinitis alergi yang mengalami berdampak sedang berat pada kehidupannya, ini terdapat penurunan skor kualitas hidup, ya. Jadi sangat mempengaruhi produktivitas penderita, ya.
menurunkan performance ya karena menimbulkan rasa nyeri ya, persepsi terhadap kesehatan secara umum karena pasien akan mengalami kelelahan ya. Kemudian rhinosinusitis ya, rhinosinusitis apabila rinitis tidak teratasi maka akan progres berlanjut menjadi kronis ya. Muncullah sumbatan-sumbatan di daerah sinus. Muncullah gejala-gejala ke arah sinusitis. Yang dikatakan terjadi kondisi rhinosinusitis. Ini cukup tinggi ya dan dia 66 hingga 77% penderita rhinosinusitis biasanya akan mengeluhkan kongesti hidungnya ya, obstruksi hidungnya. Dan ini juga akan menurunkan kualitas hidup penderita secara signifikan ya. Selain kualitas hidup dalam era COVID ini karena pemasukan dan pengeluaran sudah sangat tidak sebanding ya. Pemasukan sangat berkurang, tentunya ini akan mempengaruhi juga beban biaya jadinya ya. Kemudian nasal poliposis. Nasal poliposis ini adalah polip di rongga hidung maupun di sinus paranasal dan biasanya dia bergandengan dengan rhinosinusitis ya. Jadi terjadi proses yang kronis ya di hidung kita, peradangan yang berlangsung kronis, lama-lama muncullah polip ya. Dan dia memiliki gejala menyumbat saluran napas yang bersifat progresif ya. Jadi sumbatan itu akan berlangsung mulai dari ringan, lama-lama akan menjadi berat ya. Dan kongesti nasal itu merupakan simptom atau gejala yang berat pada nasal poliposis. Ini prevalensi secara global sekitar 2 hingga 4%. Bagaimana sekarang patofisiologi daripada kongesti nasal ini, hidung tersumbat ini ya. Jadi adanya proses inflamasi pada mukosa hidung itu yang merupakan mekanisme utama terjadinya kongesti dari nasal. Kongesti ini pun sebenarnya persepsi subjektif daripada pasien ya, terhadap adanya udem pada mukosa hidung maupun mukosa dari sinus paranasalnya. Dan inflamasi atau peradangan yang terjadi di daerah tersebut akan mengakibatkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah di sekitar sana, terjadi peningkatan aliran darah di daerah khususnya daerah konka inferior dan di sekitar di konka media ya. Kemudian terjadi juga peningkatan permeabilitas vaskuler ya yang menimbulkan edema nantinya. Dan semua mekanisme tersebut akan berdampak pada penyempitan dari lumen di saluran hidung ya. Nah, di sini kita lihat ya congested atau inflamed nasal cavity ya, jadi dia merah dan membengkak ya, sedangkan yang normal ini terlihat lapang. Dan secara bagan ya terjadinya kongesti nasal ini apabila pada seorang penderita alergi maupun penderita infeksi di daerah hidung ya pada karena virus maupun bakteri pada mukosa hidungnya akan mengalami inflamasi ya. Inflamasi yang terjadi di daerah mukosa hidung ini akan mengakibatkan vasodilatasi yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah di daerah tersebut atau pelebaran pembuluh darah di sinusoid kapiler di konka-konkanya. Kemudian juga terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler ya, timbul udema ya, udema di jaringan interstisial. Kemudian juga terjadi hipersekresi hidung karena terpicunya sel-sel goblet yang ada di jalur saluran napas tersebut. Semua mekanisme tersebut akan meningkatkan obstruksi di rongga hidung, menyebabkan luas rongga hidung akan menurun atau menyempit ya, dan udara akan terasa sulit keluar masuk. Ya, keluhannya adalah kesulitan untuk bernapas. Nah, akibatnya daripada kongesti nasal atau hidung tersumbat yang tidak mendapatkan penanganan secara optimal, secara adekuat ya, dan dibiarkan seperti misalnya Allah bisa karena biasa, sebenarnya ini kan prosesnya memang berlanjut
pelan-pelan, jadi di hidung itu ada proses adaptasi, dan ini yang sering kali terjadi pada pasien, dia teradaptasi untuk merasa kekurangan oksigennya sehingga sudah berat baru datang. Ya, jadi kongesti nasal itu merupakan keluhan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sudah berat, dan kalau kita lihat dari pemeriksaan biasanya sudah ada kelainan-kelainan di mukosanya. Nah, yang terjadi pada penderita tersebut adalah tentunya kualitas hidupnya. Penurunan kualitas hidup, ya, penurunan produktivitas sehari-hari. Apabila ini terjadi pada orang dewasa yang merupakan tulang punggung, tentunya akan menjadi penurunan penghasilan keluarga. Ya. Apabila ini terjadi pada anak-anak, ya, akan menyebabkan gangguan daripada aktivitas di sekolahnya, mungkin penurunan prestasi belajar pada anak tersebut. Ya. Kalau di bawah balita misalnya itu akan terjadi gangguan pertumbuhan perkembangan anak, cenderung lebih hiperaktif, ya, rewel, gitu ya. Dan juga akan terjadi gangguan tidur, ya, karena dia merasa tersumbat, sesekali harus terbangun. Jadi terbangun karena hidungnya tersumbat, ya. Gangguan mood, ya, moody jadinya dikatakan, moody, mudah sensitif, mudah marah, ya, mudah tersinggung, ya, sedikit-sedikit tersinggung, ya. Nah itu, jadi kelelahan-kelelahan ini bersifat kronis, ya, dan berdampak tidak hanya pada person atau pasien itu sendiri, tapi juga bisa berdampak pada lingkungannya, berdampak pada sosial, ya. Selain itu, kongesti nasal itu sendiri juga akan menyebabkan sinusitis, ya, berdampak pada otitis media dan gangguan tidur obstruktif sleep apnea. Bagaimana prinsip cara mengatasi kongesti nasal ke hidung tersumbat itu? Ya, apabila ada pasien datang ke klinik, ke tempat praktek kita, ya, dengan hidung tersumbat, yang pertama ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penanganannya. Pertama, kita harus mengatasi sumbatan hidung tersebut, ya, harus dipastikan bahwa bukan karena adanya sesuatu benda asing. Yang kedua adalah mengatasi penyebab daripada sumbatan itu. Jadi penyebab dari sumbatan itu, apakah dia infeksi, apakah dia alergi, vasomotor, ada polip, atau kelainan anatomi. Jadi untuk rinitis dan rhinosinusitis, salah satu terapi kita tentu mengutamakan ada terapi medikamentosa dulu, ya. Jadi salah satu terapinya untuk mengatasi hidung tersumbat adalah dengan pemberian nasal dekongestan atau dekongestan nasal. Nah, mungkin pernah dengar sejawat oxymetazoline. Ya, oxymetazoline adalah obat dekongestan, ya, yang merupakan derivat dari imidazoline. Ya. Oxymetazoline ini bisa bekerja dua efek, ya. Jadi dia bekerja pada efek alpha 1 dan alpha 2 adrenergic agonis, ya. Karena itu dia bisa memiliki efek nasal dekongestan, melebarkan saluran napasnya, ya. Nah, karena pada yang alpha 2 kerja alpha 2 adrenergic agonis, dia memiliki kemampuan untuk menginhibisi pengeluaran dari norepinefrin yang menyebabkan kontraksi daripada otot polos, khususnya di mukosa hidung, sehingga mukosa hidung akan lebar. Ya. Ini oxymetazoline, struktur dan mekanisme aksinya, ya. Dia adalah sebuah amin simpatomimetik, dia bekerja pada reseptor adrenergic alpha pada presinap maupun postsinap dari pembuluh darah nasal, ya. Dampak dari kerjanya dia adalah terjadi konstriksi pada pembuluh darah di hidung, sehingga ini akan mengurangi vasodilatasi, mengurangi kongesti nasal, jadi melebarkan kafum nasi, ya. Jadi di sini kita lihat ada 4 adrenoceptors, ya, yang dan efeknya masing-masing, ada yang alfa dan ada beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ya. Jadi pada yang alfa 1 dampaknya adalah vasokonstriksi, kemudian dia meningkatkan resistens perifer, kemudian dia juga
bisa meningkatkan tekanan darah, memiliki efek ke mata, jadi midriasis, dan juga ke saluran kemih. Ya. Kemudian alfa 2 punya efek inhibisi terhadap pelepasan norepinefrin, pelepasan asetilkolin, dan pelepasan insulin. Ya. Sedangkan yang beta ini seringkali digunakan oleh teman-teman di kardio. Ya. Dia beta 1 punya efek takikardi, terjadi peningkatan lipolisis, peningkatan kontraksi dari miokard, ya, dan di peningkatan rilis daripada renin. Beta 2 efeknya akan terjadi vasodilatasi, penurunan resisten perifer, bronchodilatasi, ya. Jadi ini sering digunakan untuk penanganan asma, ya. Peningkatan glukagon dan relaksasi dari otot polos uterus. Ya. Ada berbagai macam nasal dekongestan tergantung pada kerjanya, ya. Bisa dilihat, dan oximetazoline bekerja pada 2 mekanisme, yaitu selektif alfa 1 agonis, dan dia bisa selektif parsial pada alfa 2 agonis. Sebagai alfa 1 agonis, kerjanya adalah pada kondisi-kondisi penderita mengalami vasodilatasi, terjadi vasodilatasi di pembuluh darah hidungnya, ya. Ini akan menyebabkan kondisi kongesti karena menyempit saluran napasnya. Alfa 1 agonis langsung secara direct dapat membuat kondisi jadi pembuluh darah tersebut vasokonstriksi sehingga melebarkan saluran napas, terjadi kondisi dekongesti, ya. Nah, sedikit tentang farmakologi daripada oximetazoline, dia memiliki bioavailability 11% dan dalam tubuh 80% dia berikatan dengan protein dengan metabolisme waktu paruhnya 5-6 jam, dan dia 30% dieliminasi oleh ginjal dan 10% oleh feses. Ya. Jadi farmakodinamiknya dia memiliki aksi sebagai langsung untuk vasokonstriksi di pembuluh darah hidungnya. Kemudian dia memiliki aksi simpatomimetik, dia akan mengurangi ukuran pembuluh darah sehingga rongga hidung akan meluas. Kemudian efek yang lain lagi adalah penurunan eksudasi venula pasca kapiler. Dan ini menyebabkan eksudasi cairan akan hilang atau hidung akan kering, sensasinya akan lapang. Jadi saluran napas akan nyaman, ya. Nah, ini ada beberapa penelitian ya. Jadi tentang oximetazoline, ya. Akan saya sampaikan di sini bahwa durasi kerja oximetazoline itu cepat, ya. Dia ini di-compare dengan penggunaan normal salin, ya. Dia mampu percepat onset kerjanya mulai dari berapa detik hingga berapa menit sudah terasa begitu dipakai, baik spray maupun tetes itu sudah akan terasa. Dan dia mengurangi lama dari penderitaan pasien untuk rinitis. Jadi dibandingkan dengan apabila normal salin saja seminggu baru sembuh, dia bisa 4 hari sudah. Ya. Nah, ini dosisnya, ya. Sediaan daripada oximetazoline yang merupakan lokal dari nasal dekongestan, ya. Pada dewasa itu dia ada 0,05%, ya, untuk dewasa dalam bentuk spray, ya. Pemberian dosisnya biasanya 2-3 spray per hidung, diberikan 12 jam. Jadi 2 kali sehari, jangan lebih dari 2 kali sehari, ya. Pemakaian untuk pediatrik biasanya diperhatikan dosisnya ada 0,025%, bentuk sediaannya adalah drop atau tetes, ya. Diberikan mulai usia di atas 2 tahun hingga 6 tahun, ya. Masing-masing 2-3 drops per kafum-nasi, per nostril, ya, 2 kali sehari. Yang perlu diperhatikan pula, pemberian oximetazoline tidak boleh melebihi waktu 10 hari. Karena dia akan bisa menimbulkan kondisi rebound atau rinitis medikamentosa. Jadi pemberiannya mesti dipastikan tidak boleh lama. Kecuali nanti ada penelitian-penelitian, ya, lagi sebentar kita lihat lagi, dan itu menyebabkan pemberian oximetazoline lebih
longgar waktunya ya. Baik, secara umum oksimetazolin ini memiliki 3 efek untuk yang topikal ya. Dia memiliki efek vasokonstriksi, dia juga memiliki efek antiviral ya. Ini masih in vitro ya, jadi dalam penelitian, dan dia memiliki efek antiinflamasi. Untuk efek vasokonstriksi ya, pada penderita ya rintis mengalami alergi maupun terpapar virus dan bakteri, maka akan terjadi peradangan pada mukosa hidung yang lebih lanjut akan menimbulkan vasodilatasi dari pembuluh darah di hidung, terjadi peningkatan aliran darah ya, dan peningkatan sekresi daripada mukosa hidung. Semua mekanisme tersebut menyebabkan pembengkakan di rongga hidungnya, memperkecil luas dari rongga hidung sehingga muncul sensasi hidung tersumbat. Udara akan sulit keluar masuk, penderita akan merasa kesulitan untuk bernapas ya. Dan pemberian oksimetazolin spray maupun tetes itu akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah di dalam rongga hidung sehingga memperluas rongga hidungnya. Ini akan meringankan hidung tersumbat dan penderita akan nyaman untuk bernapas ya. Terus efek antiviral oksimetazolin ini ada penelitian secara in vitro yang menunjukkan ternyata oksimetazolin memiliki aktivitas antiviral terhadap HRV atau virus human rhinovirus. Kemudian efek antiinflamasi dari oksimetazolin, nah dia mampu mengganggu membran neutrofil ya, yang mengaktifasi sitoplasmik fosfolipase sehingga dia membebaskan asam arachidonat dari membran fosfolipid yang merupakan prekursor inflamasi. Kemudian dia juga bisa menghambat 5-lipoksigenase ya, enzim yang berperan untuk sintesis leukotrien, sehingga dia menghambat produksi pro-inflammatory leukotrien B4 ya. Terus mekanisme berikutnya adalah dia menghambat aktiviti dari pelepasan ROS ya, sehingga mengurangi produksi radikal-radikal bebas yang bila dibiarkan akan bisa merusak jaringan. Nah, untuk durasi rintis akut dengan pemberian oksimetazolin ini tadi sudah disampaikan bahwa dia mampu mempercepat kesembuhan bagi penderita rinitis akut ya, dibandingkan dengan salin ya. Kemudian ini yang saya katakan bahwa ternyata oksimetazolin yang diberikan kombinasi dengan steroid ya, itu juga memiliki efikasi untuk penderita rintis alergi. Dia mampu meningkatkan efektivitas daripada glukokortikoid ya, fluticasone ya. Jadi dia lebih efektif untuk mengurangi daytime symptom, nighttime symptom maupun composite symptom skornya sehingga meningkatkan kualitas hidup pada penderita rintis alergi apabila digunakan bersama-sama. Biasanya teknik pemakaiannya, kalau saya di tempat praktek, saya sarankan penderita menggunakan oksimetazolin dulu, ya. Setelah itu ditunggu 5 menit kemudian, baru di spray glukokortikoidnya atau steroidnya. Kemudian juga pemberian oksimetazolin bisa juga meningkatkan efikasi fluticasone pada penderita-penderita dengan rinitis alergi. Untuk halnya anak-anak yang menderita adenoid hipertrofi dan juga rinitis alergi, di klinik ada penelitian mendapatkan bahwa 30% biasanya melaporkan responnya kurang baik terhadap intranasal steroid. Ya. Itu bisa juga diberikan kombinasi pemberian oksimetazolin dengan mometasone, ini ada penelitiannya. Ternyata dia akan meningkatkan kualitas hidup anak tersebut ya, dan mampu memperbaiki mempercepat kesembuhan dari pasien tersebut ya. Kemudian ini kombinasi mometasone dan oksimetazolin ya, sangat efektif dan aman ya untuk
treatment pada anak-anak yang menderita adenoid hipertrofi dengan rintis alergi ya. Jadi masa kerjanya cukup cepat. Anak tersebut mungkin rewelnya berkurang jadinya ya. Jadi konsentrasi di sekolah juga baik. Ini gramnya, saya lanjutkan. Perbandingan antara oral dekongestan dan nasal dekongestan ya, kelebihan di nasal dekongestan dia memiliki kecepatan kerja yang lebih dibandingkan oral, memiliki potensi juga yang lebih karena langsung pemberiannya, namun waspada terhadap terjadinya rebound congestion ya pada nasal dekongestan. Yang topikal ini kemungkinannya besar, sedangkan yang oral memang tidak. Kemudian vasokonstriksi, dua-duanya memiliki efek vasokonstriksi. Kelebihan nasal dekongestan dia memiliki antiviral efek dan antiinflamasi efek. Nah, untuk obat-obat yang penggunaannya lokal, ini sangat penting untuk diperhatikan adalah teknik pemberiannya, cara pemakaiannya. Apabila cara pemakaian tepat, maka target kerja dari obat itu bisa tercapai dan obat bisa berefek optimal pada pasien. Ini yang harus diperhatikan, cara pemberian oxymetazoline pada penderita dewasa ya. Dia berbentuk kemasan atau semprot atau spray dengan kandungan oxymetazoline konsentrasi 0,05%. Selalu diingat di masa pandemik ini ya, sebelum kita melakukan tindakan walaupun untuk diri kita sendiri di rumah, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Lakukan 6 langkah pencucian dan 20 detik. Setelah itu, lepaskan tutup botol. Untuk pemakaian pertama, semprotkan dulu ke udara hingga cairan di dalam botol keluar. Nah, perlu diperhatikan jika cairan keruh atau berwarna, maka jangan digunakan ya. Lalu sebelum itu bersihkan dulu hidung ya dari mukus ya, bisa dengan nasal salin ya, dengan tisu ya. Ini boleh dilakukan kombinasi cuci hidung dulu ya, hidung dengan nasal salin ataupun larutan garam. Setelah itu posisikan badan tegak, duduk ataupun berdiri. Masukkan nozzle atau ujung botol ke dalam salah satu lubang hidung sedalam cuping hidung. Semprotkan obat sesuai dosis yang ditentukan oleh dokter. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk lubang hidung yang lain. Lalu bilas nozzle dengan air mengalir hingga bersih. Tutup kembali botol secara rapat. Ya. Cuci tangan kembali setiap habis melakukan tindakan dan sebelum melakukan tindakan kita cuci tangan kembali dengan 6 langkah. Kemudian cara pemberian oxymetazoline pada anak-anak. Ini juga harus diperhatikan. Bentuk kemasan yang untuk anak-anak adalah tetes atau drop dengan kandungan oxymetazoline konsentrasinya 0,025%. Ini harus diperhatikan ya. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dulu untuk yang akan menyemprotkan. Karena kalau anak sudah lebih besar tentunya bisa sendiri ya. Tapi tetap sarankan cuci tangan dulu dengan sabun atau air mengalir hingga bersih. Kemudian cuci hidung ya, bersihkan hidung dengan dari mukus dengan air atau tisu karena kalau hidungnya masih penuh sekret atau banyak sekresi di sana ya, maka obat tidak bisa berefek dengan baik ya, tidak bisa menempel dengan baik di mukosa hidungnya. Setelah bersih, baru lepaskan pipet dari botol, periksa fungsi pipet dan kondisi cairan. Jika keruh atau berwarna, jangan digunakan. Posisikan anak boleh terlentang, boleh supinasi, ya, kepalanya agak tengadah, ya. Arahkan pipet tegak lurus terhadap hidung. Hindari kontak antara ujung pipet dengan hidung. Perlu diperhatikan sebisa mungkin teteskan di daerah lateralnya, lateral daripada hidung, ya. Kemudian diteteskan sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Tahan dulu posisi ini selama 2 menit supaya obatnya bisa bekerja atau mengalir secara merata. Terus bersihkan, lakukan hal yang sama untuk hidung yang sebelah. Ya, jadi tahan 2 menit sebelum pindah ke hidung yang sebelah ya. Dan bersihkan kembali pipet dengan air mengalir ataupun tisu.
Masukkan kembali pipet ke dalam botol dan cuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir. Peringatan dan perhatian pada pemberian oksimetasolin ya, jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Mungkin maksimal harus 2 kali pemakaian ya. Jangan juga digunakan untuk pemakaian yang lebih dari 7 hari berturut-turut ya. Kalau terus-menerus jangan ya. Jadi biasanya diberikan ada yang memberikan 3 hari ya. Ini kemudian saya dengar ada yang terbaru dari Depkes disarankan 7 hari ya. Tetapi jangan berturut-turut. Apabila sudah terasa nyaman, lapang, boleh di stop. Jadi ini bukan seperti antibiotika yang obatnya harus habis ya. Ini boleh di stop apabila gejalanya sudah hilang karena oksimetasolin adalah pengobatan yang simptomatis ya, mengobati gejala ya. Namun apabila dalam 7 hari gejala masih terus berlanjut, agar segera menghubungi ke dokter ya. Kemudian di era COVID ini yang juga harus diperhatikan ya, bahwa baik obat maupun cairan untuk pencuci hidung ya itu harus harus private. Artinya satu obat tidak boleh dibagi dengan orang lain ya. Walaupun itu ayahnya, orang tua atau saudara tidak boleh. Jadi satu orang menggunakan satu kemasan ya. Ini untuk menghindari penyebaran daripada infeksi ya. Kemudian juga hindarkan dari jangkauan anak-anak. Ya, kontraindikasi bagi yang persensitif dan efek samping yang mungkin dirasakan adalah adanya rasa panas, rasa kering ya. Bersin-bersin, kadang-kadang kalau yang sensitif sekali begitu dipakai langsung bersin-bersin. Tapi boleh tunggu sebentar, nanti itu akan hilang keluhannya semua ya. Khususnya kalau pemakaian yang berlebihan dan jangka panjang akan muncul refleks yang rebound ya, malah hidungnya tersumbat jadinya, bengkak jadinya lagi ya. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Ketut Widiasa. Baik, terima kasih Dr. Wulan atas presentasinya. Jadi kita akan membahas di diskusi. Di sesi diskusi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom Q&A. Jadi saya coba tampilkan terlebih dahulu pertanyaannya. Ya, sebentar Dok. Bisa di slide share ya. Pertanyaan dari Ana Agung Hariwijaya kepada Dr. Ratna. Pertanyaannya adalah, apakah ada multivitamin imunomodulator dapat diberikan kepada penderita rinitis atau rhinosinusitis, Dok? Pertanyaan dari Dr. Ana Agung Hariwijaya, yaitu apakah ada multivitamin imunomodulator yang bisa diberikan kepada penderita rinitis atau rhinosinusitis, Dok? Silakan dokter untuk menjawabnya. Ya. Sarah. Izin dari Ya, terima kasih. Multivitamin apapun itu bisa diberikan, itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bukan terapi, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga daya tahan tubuh yang lebih meningkat, kemungkinan untuk kesembuhan menjadi lebih tinggi. Jadi bukan untuk terapi ini sendiri, untuk terapi penyakitnya sendiri, tetapi peningkatan daya tahan. Itu prinsip multivitamin di sini. Ya, makasih. Baik, terima kasih dokter. Silakan Dokter Sariwan untuk menambahkan, Dok, silakan.
Di unmute dulu dok, mungkin di unmute dulu. Di unmute dulu. Silakan dok. Tambahkan sedikit ya. Ya, jadi vitamin itu ya pada penderita rinitis ya, dia biasanya kalau sifatnya akut atau karena virus, yang paling sering penyebabnya adalah karena virus, itu merupakan self-limiting disease. Dia jadi sembuh sekitar 5 hari, biasanya dia akan sembuh sendiri ya. Jadi dia tinggal ditunggu saja kondisi istirahat yang baik, makan yang sehat, olahraga ya, biasanya dia akan sembuh sendiri. Tetapi apabila nanti berlanjut, baru ikut campur tangan dari bakteri ya, sehingga pemberian imunomodulator ya itu tidak mesti harus diberikan begitu penderita rinitis ataupun sinusitis. Seperti jadi dikatakan oleh Dr. Ratna, setuju saya itu. Jadi dia bukan untuk pengobatannya, tapi memang untuk mungkin saja seseorang tersebut terlalu lelah ya. Jadi siapa tahu tanpa imunomodulator istirahat cukup dia sembuh ya. Ya. Terima kasih dokter. Pertanyaan berikutnya dari Tania Safitri dok. Tania Safitri ini tidak menyampaikan pertanyaannya diajukan kepada siapa, mungkin nanti Dr. Sari Wulan dan Dr. Ratna bisa menjawabnya. Di sini ada pasien perempuan hamil umur kandungan 28 sampai 29 minggu dok, dengan suspek rinitis alergika dengan keluhan bersin, rhinore, dan memberat terutama pada pagi hari. Pasien sudah dilakukan modifikasi terhadap lingkungan, tapi keluhan tetap tidak membaik. Nah, mohon saran untuk pasien ini. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Sari Wulan terlebih dahulu. Baik ya. Terima kasih. Ini kalau dia disuspek rintis alergi, berarti kondisi yang diderita mungkin sudah dia derita dari sebelum kehamilan, ya. Kondisi hamil itu sendiri kan memang seringkali rawan ini. Dia kondisi hamil sering memicu munculnya keluhan rinitis, ya. Dan apabila keluhannya cukup berat, ya, kita harus perhatikan, buatkan kriteria, dilihat apakah dia masuk sedang berat ataukah sudah berdampak pada kualitas hidupnya dia atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Untuk kondisi hamil 28-29 minggu ini kan masuk ke trimester 3 ya, kedua, ketiga dia ya. Jadi mungkin masih apabila belum pernah mendapat pengobatan, saran saya gunakan yang topikal saja dulu. Topikal, kemudian istirahat cukup, pola makan yang baik. Ya. Kalau tidak mempan, bisa kita berikan per oral. Ya. Itu saran saya seperti itu. Jadi kita tidak ngebom kalau kita mendapatkan pasien-pasien dengan kondisi hamil begini. Ya. Antibiotik yang kita pilih pun antibiotik yang aman untuk kehamilan. Ya. Walaupun sudah trimester 3. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Dr. Wulan. Mungkin Dr. Ratna ada yang ditambahkan. Ya, terima kasih. Pasien hamil memang salah satu resikonya adalah pembengkakan ya, termasuk di hidung. Ya, ini kalau cuma rinitis alergi ya masih ringan ya. Banyak pasien yang hamil jadinya epistaxis karena memang risiko kongestinya besar, sangat tinggi ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama tentu cuci hidung. Cuci hidung akan mengurangi deposit sekret yang ada di hidung sehingga akan menjadi hidung itu lebih bersih, akan menjadi lebih lapang. Terus kemudian walaupun umur 28 sampai 29 minggu ini pemberian obat-obatan oral tentu kita masih berpikir ya itu jalan terakhir ya. Jadi yang kita bisa berikan adalah
nasal spray mungkin yang jangka agak lama itu mungkin kalau oxymetazoline tidak bisa kita berikan karena hanya cuma 4 hari 4 sampai 1 minggu. Yang mungkin kortikosteroid intranasal itu bisa berikan. Ya. Jadi ya kemudian yang penting juga adalah olahraga untuk pasien ini ya, karena dengan olahraga rongga itu akan menjadi lebih ya. Dan juga penerimaan untuk pasien bahwa ini memang fisiologis untuk pasien hamil. Karena kadang-kadang begini, ada pasien walaupun dia G3 umpamanya, tapi masih seperti premi. Jadi tidak siap buat menanggung risiko dari suatu kehamilan. Ini yang penting. Dia siap bahwa risiko hamil adalah ada perubahan-perubahan tertentu di dalam badannya. Ini yang harus dia sadari sehingga penerimaan itu menjadi lebih, kalau pasien bisa menerima bahwa ini loh risiko hamil, dia akan menjadi lebih menerima, keluhan pun akan menjadi lebih minimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sariwan dan Dr. Ratna. Jadi tadi memang waktu kehamilan risiko kumat yang dari alergi ini juga akan semakin meningkat ya dok ya. Baik, yang pertanyaan berikutnya dari Dr. Ana Agung Gede Bagus Trikesuma. Ini pertanyaan ditujukan kepada Dr. Sariwan. Pertanyaannya, seberapa efektifkah di era pandemi ini cuci hidung dilakukan pada pasien-pasien dengan rhinosinusitis, serta berapa lama dianjurkan pemakaian cuci hidung tersebut? Kami silakan Dr. Sariwan. Ya, terima kasih ya. Ya, di era pandemi ini memang ada dari WHO yang katanya tidak menyarankan, saya ada dengar beritanya itu ya, menyarankan untuk cuci hidung ya. Kemungkinan yang ditakutkan adalah aerosolnya, karena pada saat cuci hidung kan ada spray itu. Tapi kalau kita lakukan nanti sendiri ya, artinya di rumah sendiri cuci hidung, mungkin kita bisa mengurangi efek daripada aerosol ini. Jadi kalau menurut saya ya, cuci hidung ini cukup penting ya, cukup efektif dilakukan di daerah di era pandemi ini, karena saluran pernapasan bagian atas ya ini merupakan satu-satunya traffic yang akan dilalui oleh udara, di mana virus ikut nebeng di dalamnya dan itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu sudah ada beberapa penelitian di Wuhan kalau nggak salah itu ya, mengatakan bahwa dalam rangka perjalanannya masuk ke dalam tubuh kita itu, virus ini memiliki kemampuan berada di nasofaring selama 3 atau 4 hari di nasofaring. Jadi kalau cuci hidung kita lakukan at least 1 atau 2 kali sehari, kita mengharapkan, karena terus terang kita tidak bisa melihat ukuran virus ini dengan mata telanjang ya. Jadi kita tidak tahu apakah udara yang kita hirup itu virusnya ikut apa tidak ya. Tapi ada kemungkinan dia akan masuk di dalam hidung kita, dan kalau kita rutin melakukan pencucian, dia akan bisa keluar atau flushing dari hidung kita. Baik itu dari mulut lalu kita buang atau yang penting dia kita keluarkan, tidak bisa bercokol lama-lama di hidung kita. Ya, jadi dan berapa lama pemakaiannya? Nah, kalau menggunakan cuci hidung ada 2 jenis cairan cuci hidung, yang hipertonis dan yang isotonis. Saran saya kalau kita tidak menderita rintitis akut ya, untuk maintenance sehari-hari gunakan yang isotonis saja ya. Itu boleh. Terus menerus boleh, sama seperti kita cuci tangan, kumur-kumur ya, itu terus kita lakukan, dia tidak apa-apa. Karena cuci hidung juga memiliki efek yang lain, dia mempreserve atau menjaga sistem proteksi lokal kita, yaitu mucociliar clearance. Hidung kita sangat tergantung kepada mekanisme pertahanan mucociliar ini. Dan cuci hidung ini mampu membuat sistem mucociliar kita itu
bekerja secara optimal. Karena sekret-sekret atau debu atau polutan apapun yang nempel di sana itu bisa dibersihkan, kemudian juga pH daripada hidung bisa terjaga sesuai dengan optimal kerja daripada sistem silia. Sehingga ini bisa mudah-mudahan ya dengan usaha ini kita bisa terhindar daripada si corona. Baik, terima kasih dokter. Berarti memang tata cara untuk cuci hidung masih bisa dilakukan di masa-masa pandemi. Dan itu masih efektif ya dok ya. Baik, yang berikutnya pertanyaan dari Dokter Immanuel. Nah, kembali lagi ke Dokter Sariwulan. Sepertinya materinya menarik ya. Seberapa baik penggunaan oxymetazoline dalam memperbaiki keluhan hidung tersumbat pada pasien? Mungkin tadi sudah disampaikan. Tapi berapa lama kita harus melakukan evaluasi terhadap efek obat yang kita berikan pada pasien rinitis kronis yang diberikan oxymetazoline ini, dok? Silakan Dokter Sariwulan untuk menjawabnya. Penggunaan oxymetazoline. Terima kasih ya. Jadi tadi ya oxymetazoline cukup efektif ya untuk merilis keluhan hidung tersumbat. Efek kerjanya mulai dari beberapa detik hingga beberapa menit sudah terasa efeknya ya. Dan kita bisa langsung untuk efek obat ya. Tetap kita sarankan kalau saya di tempat praktek biasanya saya sarankan pasien tidak boleh lebih dari 1 minggu karena kalau saya memberikan oxymetazoline selalu saya wanti-wanti bahwa pasien harus kontrol sebelum 1 minggu karena kita akan evaluasi nanti ya. Dan ini sudah nggak salah saya dengar tadi dari Depkes juga mengatakan 1 minggu. Kalau dari teoritis memang dikatakan 10 hari ya, 10 hari tapi kita kurangi lagi 1 minggu. Ya, jadi dalam kurun 1 minggu itu kita lihat kalau klinis sudah membaik kita akan stop pemakaian obat ini. Kalau itu kan simptom persepsi dia terhadap persepsi pasien terhadap keluhan obstruksi hidungnya. Kalau keluhan tersebut sudah berkurang, itu juga pesan saya kepada pasien, dalam 2 hari, 3 hari keluhannya berkurang, silahkan obat ini boleh di stop ya. Apabila saya memberikan juga antibiotik, nah mereka akan melanjutkan pemakaian antibiotik itu sampai habis ya. Gitu. Okay. Baik dok. Mungkin dokter Fatma bisa menambahkan. Silakan dok. Silakan dokter. Iya, keluhan hidung kalau memang oxymetazoline ini memang tidak boleh dipakai terlalu lama. Ya. Jadi kalau memang keluhan sudah hilang ya di stop. Tapi obat-obat yang lain kan masih ada. Jadi oxymetazoline itu tidak mungkin kita berikan hanya itu saja. Ya, tapi pasti diberikan dengan obat-obat yang lain, yang lainlah yang diteruskan. Ya. Jadi nanti ini sewaktu-waktu kadang-kadang pasien itu begitu tidak dipakai dibuang ya, tapi oxymetazoline ini harus selalu ada. Kalau saya itu istilahnya harus selalu ada di dompet ya, begitu kita tersumbat begitu kita pakai lagi, karena itu akan banyak sekali membantu, cepat sekali membantu untuk melonggarkan hidung. Jadi kalau perlu istilahnya KP ya, jadi kalau perlu baru dipakai ya, kalau enggak ya sudah. Selesai obat-obat yang lain lah yang kita teruskan. Ya, seperti itu. Memang tidak bisa digunakan setiap dalam jangka waktu yang lama ya dok ya? Tidak boleh, nanti kan rebound-nya. Rebound effect-nya. Ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, saya kira untuk pengumuman sebelumnya kepada para peserta, kami akan memberikan sertifikat kepada para peserta yang sudah mendaftar pada link daftar hadir yang tampil di depan layar ini. Sekali lagi pada seluruh peserta, kami hanya akan memberikan sertifikat kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar di link daftar hadir yang ada di dalam layar ini. Kami masih mengumpulkan beberapa pertanyaan kepada para narasumber. Saya stop dulu. Di Q&A yang berikutnya,
Q&A berikutnya ada pertanyaan dari Ari Ambarini, yaitu pertanyaannya bagaimana dengan penanganan rinitis kronis? Apakah oxymetazoline dapat diberikan? Tadi mungkin sudah dijawab. Pertanyaan dari Ari Ambarini belum saya ini, Dok, ya. Bagaimana dengan penanganan rinitis kronis? Apakah oxymetazoline dapat diberikan, Dok? Mungkin bisa dibantu jawabnya, Dokter. Dr. Sariwan, silakan. Saya dulu ya, nanti mungkin Dr. Ratna bisa menambahkan, Dok, kalau ada ini. Ya, jadi untuk kasus rinitis kronis ya, tergantung apabila ada keluhan hidung tersumbat ya, kita kembalikan bahwa tadi sudah disampaikan bahwa pengobatan yang bersifat simptomatis atau pengobatan yang empiris ya. Jadi oxymetazoline ini merupakan pengobatan yang simptomatis sesuai simptomnya. Kalau dia menderita rinitis kronis tetapi dia ada keluhan hidung tersumbat ya, kita bisa berikan oxymetazoline ya. Tergantung sekarang kita lihat seberapa berat keluhan yang diderita oleh pasien tersebut. Saya ada kasus pasien datang ke praktek saya dengan keluhan hidung tersumbat yang hingga menimbulkan sakit kepala luar biasa sehingga dia selalu tidak bisa kerja ya, tidak bisa konsentrasi, sangat terganggu dan sangat ringkih sekali datangnya waktu itu ya. Jadi saya berikan obat ini oxymetazoline. Dia tidak apa-apa. Memang dari klinisnya terlihat di hasil pemeriksaan di hidung dari endoskopi, saya lihat memang ada perubahan ya, konka polipoid ya, mukosa hidungnya dia polipoid ya. Kemudian saya kombinasi waktu itu dengan glukokortikoid ya. Nah, dan ada deviasi, memang ringan tapi ada deviasi ya. Jadi setelah kombinasi pemberian medikamentosa saja ya, ternyata klinisnya sangat bagus, pasien membaik ya. Oxymetazoline ya tidak kita berikan terputus dalam artian tidak boleh terus-terusan kita berikan karena dia kalau pemberian jangka panjang akan terjadi kondisi yang dinamakan takifilaksis ya. Takifilaksis itu adalah kelelahan daripada saraf simpatis kita yang terus-menerus didepres. Siapapun kalau terus ditekan-tekan kan emosi gitu mungkin ya, jadi saraf simpatis emosi, jadi bengkak dia malahan ya. Terjadi kondisi rebound ya, rebound fenomena. Makanya rinitis medikamentosa muncul. Nah, tapi oxymetazoline yang kita kombinasi dengan glukokortikoid ya, itu kita berikan 3 hari atau interruptus atau maksimal 7 hari kalau ini selanjutnya itu di stop dan kita berikan golongan glukokortikoidnya ya saja boleh. Nah, itu relatif aman pemberiannya jangka panjang boleh untuk rinitis kronis. Ya, jadi pasien akan bisa tertangani dengan baik. Ya, biasanya bagus itu. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ratna, Dok? Iya, jadi oxymetazoline lebih sering, kalau saya pengalaman, lebih sering dipakai untuk keadaan-keadaan emergensi. Dalam arti kalau takut udemnya seperti itu, sehingga keluhannya dominan seperti sakit kepala, halusinasi yang keras, yaitu oxymetazoline bagus sekali hasilnya, tapi memang tidak boleh berkepanjangan ya. Jadi kalau pasien yang rinitis kronis, ya harus kita siapkan dua nasal spray, ya satu oxymetazoline, satu kortikosteroid intranasal. Jadi kalau sudah agak longgaran, ya kita suruh dia pakai steroid intranasal. Tapi kalau emergensi sekali, kita kasih ya suruh pakai oxymetazoline. Ya. Nah ini sering saya pakai dulu kalau pasien-pasien kru ya, kru Garuda itu biasanya banyak yang pilek karena jam kerjanya yang malam jadi siang, siang jadi malam ya. Jadi itu rawan sekali, belum lagi dia terbang ya. Jadi selalu saya kasih ya dua macam itu sehingga begitu emergensi, apalagi kalau pas landing dia
apa namanya bermasalah, nah ini kita kasih. Jadi itu akan sangat membantu untuk menangani keluhan pasien. Ya, jadi, terima kasih. Baik, masih ada banyak pertanyaan, dokter. Ya, Mungkin Ya, nanti. coba kita cari 3 pertanyaan yang sebenarnya semua pertanyaan hampir mirip, dok. iya. Yang berikutnya ini dari Lumadi Masih. Rasmawati, dok. Mungkin ada di layar. Pertanyaannya masih tentang oxymetazoline, dok. Atau hanya diberikan kurang dari 10 hari. Apakah terapi yang bisa diberikan untuk rinitis alergi yang keluhannya jangka panjang? Nah, tadi mungkin sudah jawab. Mungkin bisa dijelaskan kembali, dokter. Keluhan jangka panjang ya, apalagi rinitis alergi ya lebih baik memang kortikosteroid intranasal. Ya, karena kortikosteroid intranasal ya memang untuk alerginya. Baik, dok ya. Ya, Jadi, terapinya adalah pemberian kortikosteroid intranasal. intranasal ya. Baik, sudah dijawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Lias Tutik dari Banyuwangi, dokter Lias Tutik. Nah, Ya. ini tanya tidak disampaikan kepada siapa, mungkin nanti bisa dokter menjawabnya. Misalnya rinitis terjadi hanya setelah kena debu dan kemudian bisa hilang beberapa jam setelah menghindari paparan terhadap debu itu. Apakah masih diperlukan nasal dekongestan, dok? Ini tanya dokter Lias Tutik. Mungkin bisa dijawab dokter Sariulan. Ya, boleh. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi apakah perlu nasal dekongestan? Sekarang kita lihat kalau hanya paparan debu lalu hilang berapa jam, kualitas hidupnya bagus ya, mungkin tidak memerlukan terapi, bahkan terapi rinitis alergi. Maaf, ini bukan rinitis alergi ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, saran saya sebenarnya lakukan pencucian hidung ya, cuci hidung dengan nasal salin. Itu lebih berguna ya. Jadi dia bisa dilakukan sehari-hari ya, 1 atau 2 kali sehari. Apabila aktivitas kita tinggi, kita bekerja di daerah yang pabrik ya, itu boleh ditingkatkan 3 sampai 4 kali sehari juga tidak apa-apa. Asalkan yang dipilih adalah nasal salin yang isotonis. Ya. Isotonis artinya yang sama dengan konsentrasi cairan tubuh kita. Itu aman untuk jangka panjang karena dia tidak menimbulkan rasa kekeringan ataupun tidak menipiskan mukosa atau tidak merusak sistem mukosilier. Ya, jadi dia bisa digunakan terus-menerus untuk jangka panjang. Baik. Baik, dok. Mungkin pertanyaan terakhir, dok ya. Ini saya sudah kumpulkan. Ternyata peserta kita dari seluruh Indonesia nih, dok. Selamat siang, dokter. Saya Dr. Nimade Ari dari Jakarta. Berapa dosis oxymetazoline untuk anak? Lalu apakah untuk anak juga bisa dikombinasi dengan steroid? Dan bagaimana dengan cuci hidung? Apakah rutin untuk anak dengan rinitis alergika? Mungkin tadi sudah dijawab, tapi tidak apa-apa, dok. Kita ulang lagi jawabannya. Mungkin dokter Ratna dulu memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, dok. Untuk anak ya dosisnya tentu setengah biasanya dari dosis dewasa ya. Terus kombinasi dengan steroid. Kalau untuk yang akut saya kira tidak perlu. Ya, kecuali mungkin yang rinitis kronis ya perlu. Tapi kalau untuk yang akut tidak perlu dengan kortikosteroid karena seringkali saya dapatkan pasien-pasien yang datang ke praktek itu biasanya sudah dapat dexamethasone gitu seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Jadi obat-obat yang sederhana pun yang awal itu kita perlu berikan ya. Untuk cuci hidung ya kalau anak-anak mungkin kemasan cuci hidung yang dalam kemasan yaitu bisa diberikan ya karena kalau cuci hidung dalam bentuk infus atau ini mungkin menakutkan bagi pasien ya. Jadi cuci hidung dalam bentuk kemasan ada beberapa kemasan yang yang jadi ya itu akan lebih nyaman untuk pasien anak ya, tetapi yang penting di sini adalah drainase hidungnya menjadi lebih lancar sehingga sekret yang ada di hidung maupun di tenggorok itu bisa keluar sehingga
proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Baik, terima kasih. Mungkin Dr. Ulan ada tambahan? Ya, sedikit aja ya tentang cuci hidung itu. Untuk anak-anak dengan rinitis alergi ya, ini memang bagus sekali dilakukan cuci hidung secara rutin. Ya, dan anak bisa diajar untuk melakukan itu sendiri. Ya, jadi mereka akan terbiasa untuk melakukan cuci hidung karena ini boleh dilakukan mulai dari balita kalau kita bisa ngajari itu bisa dikerjakan pencucian hidung ini ya. Dan untuk steroid ya, kalau dia klinisnya sudah baik tentu tidak diperlukan steroid. Baik, terima kasih dokter. Saya kira kita cukupkan dulu pertanyaannya karena waktu sudah hampir selesai. Jadi sekali lagi kepada seluruh peserta, kami hanya memberikan sertifikat kepada sejawat peserta webinar kali ini yang sudah mendaftar melalui link daftar hadir yang kami tampilkan di dalam layar ini. Sertifikat bisa didapat mulai besok hari Senin tanggal 20 Juli jam 17 WITA, sekali lagi jam 5 sore, di link yang sudah kami sampaikan pada waktu sebelumnya. Jadi sekali lagi kepada seluruh peserta kami sampaikan sertifikat hanya kami berikan kepada teman-teman sejawat yang mendaftar melalui link yang ada di layar ini. Baik, sebelum kita tutup acara ini, mungkin nanti akan ada penutup dari Dr. Anom selaku Ketua ID Cabang Denpasar. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mas Arief dari PNG untuk menyampaikan presentasinya. Baik, untuk berikutnya saya persilakan yang terhormat Dr. Anom untuk menyampaikan penutup untuk acara pada siang hari ini. Waktu kami persilakan dokter untuk menghidupkan mic-nya. Dokter silakan dihidupkan mic-nya dok. Masih mute dok. Oke, apakah saya bisa dengar sekarang? Sudah dok, silakan dok. Silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Widiasa sebagai Ketua Elek Denpasar memberikan kepada kami untuk menyampaikan penutup dalam seminar ini. Jadi, sebelum lanjut, izinkan saya menyampaikan pengasturan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ini saya senang melihat senior saya sebagai narasumber, Dr. Ratna ya, Ratna SP THT KL ya. Terima kasih dokter sudah mengisi acara kami ini. Kedua sebagai narasumber Dr. Sariwan. Jadi terima kasih dokter sudah ikut bergabung dalam acara ini. Yang saya dengar tadi luar biasa, pertanyaan-pertanyaan sangat banyak. Yang mudah-mudahan linknya itu bisa sama-sama mengupdate, mengasih ilmu kita sama-sama ya, seperti itu. Teman-teman, para dokter semua sebagai peserta webinar ini yang saya hormati pula. Jadi mari kita sebagai umat yang beragama bisa menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widawasa, bahwasanya kita telah diberikan kesehatan. Itu kesehatan sekarang yang paling penting, kita aman di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk bersama-sama di daring online melalui seminar online ini. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui dokter semuanya, bahwasanya kita tahu yang namanya ilmu itu selalu berkembang. Update ilmu, iptek dok orang sering bilang, jadi teknologi dan kedokteran selalu pada kesehatan selalu berkembang. Kadang-kadang kita tidak bisa menjangkau bagaimana kecepatan ilmu tersebut di dalam CDC selalu berkembang. Kalau saya di manajemen pada
pandemi ini itu selalu mengikuti bagaimana penyebaran terapi COVID ini. Itu bisa kita ikuti dari download dari WHO, kemudian Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman penanganan dan pencegahan pengendalian, dan bahkan sudah revisi kelima sekarang. Bahkan istilah-istilah sudah berubah semuanya gitu. Dari ODP, PDP sekarang sudah kembali kode suspek, konfirmasi, discharge dan seterusnya. Ya itulah sama seperti hari ini kita bicara mengenai satu keilmuan di bidang ilmu THT gitu. Jadi kita terus update ilmu kita bersama-sama itu untuk menerangkan bagaimana perkembangan ilmu di lab SPF THT seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita ingin sampaikan, bahwasanya kalau ID perannya adalah selalu kita mengawal, menjaga dari yang namanya kompetensi dokter. Nah ini melalui nanti ada sertifikasi, kemudian itu kita dipakai untuk mengurus yang namanya izin praktek, izin operasional dan seterusnya. Nah itulah pentingnya kita mengikuti seminar ini. Dan pada saat pandemi ini, walaupun di Bali nanti sudah dibuka per bulan Juli ini new normal, ya ada adaptasi kebiasaan baru, dan di bulan Agustus tanggal 1 sudah buka untuk mancanegara dan nasional dulu domestik. Nanti bulan September baru kita dibuka mancanegara. Ya mudah-mudahan ini semua aman, kita bisa semua kasus COVID di Bali ini bisa terkendali, sehingga kita berharap bisa kita melakukan tatap muka kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar lagi. Harapan saya ya, mudah-mudahan para dokter yang ikut daripada seminar ini selalu sehat, jaga kesehatan, terutama yang praktek di di praktek pasca 1 ya. Di rumah sakit sudah kita siapkan yang namanya sonasinya dan sebagainya, sehingga kita mengurangi kontak, sehingga bisa kita aman dari COVID-19 ini. Kira itu mudah ini ilmu-ilmu tadi. Saya lihat moderator menilai banyak sekali pertanyaan. Barangkali kita semua haus ilmu ini Pak, ya Bapak Ibu. Jadi untuk Dokter Ratna jangan bosan-bosan, untuk Dokter Sariwulan ya mohon nanti suatu kesempatan kita akan undang lagi agar ini terus kita update ilmu-ilmu kita ini di masa-masa kekinian ini. Jadi, saya kira itu, mari kita tutup seminar ini dengan sekali memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sampaikan Om Awigenam Astu Namo Sidam Om Sidirasu Ustad Asiswaho. Setelah itu seminar kami tutup dan secara resmi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi mohon maaf apabila hal tidak berkenan. Kami akhiri dengan Param Sati Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada host, silakan. Baik, terima kasih Dr. Ranam atas sambutan dan penutupan acara pada pagi hari ini. Saya Dr. Widyasa mewakili panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ranam selaku Ketua ID Denpasar, Dr. Susito mewakili Perhati Cabang Bali NTT, dan kepada kedua narasumber kami, Dr. Ratna dan juga Dr. Sariwulan dari pihak PNG, dan juga kepada teman-teman residen yang hadir pada hari ini. Terima kasih, dan seluruh peserta kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf seandainya jika ada kesalahan dalam memberikan atau memoderatori pada acara siang hari ini. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Pak Arif untuk menyampaikan materinya. Dokter Adi mungkin bisa di presenternya dibawa ke Dokter Sariwulan. Dokter Adi. Sudah.